Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Alvin Nurlaili dari kelas 2 CPAI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya kenapa muncul teori ini, karena selama ini kecerdasan itu hanya diukur dari nilai akademik saja. Padahal setiap orang itu memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Yaitu yang pertama, agar kita bisa menghargai kecerdasan yang dimiliki orang lain, dan tujuan kedua yaitu membantu guru untuk memahami kecerdasan setiap peserta didiknya. Baik, langsung saja kita bahas pengertian dari teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence, yaitu teori yang menjelaskan bahwasanya setiap manusia itu memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Maksudnya, tidak semua orang pintar itu harus dalam hal yang sama. Ada yang pintar melukis, ada yang suka bercerita, ada yang suka berolahraga, ada yang suka dengan alam. Nah, itulah yang dinamakan dengan teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, jenis-jenis teori kecerdasan majemuk ini ada 9, yaitu yang pertama kecerdasan linguistik, logika matematika, visual spasial, kinestetik, musikal, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan eksistensial yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, yang pertama yaitu kecerdasan linguistik, yaitu kemampuan menggunakan bahasa dengan baik. Ciri-ciri dari kecerdasan ini yaitu dia suka membaca, pandai berbicara, mudah menulis cerita. Profesi yang cocok untuk kecerdasan ini yaitu menjadi seorang guru, penulis, dan jurnalis. Yang kedua yaitu kecerdasan logika matematika, yaitu kemampuan berpikir logis dan menghitung. Ciri-ciri dari kecerdasan ini yaitu dia suka angka, cepat memahami rumus, dan senang memecahkan masalah. Dan profesi yang cocok untuk kecerdasan ini yaitu sebagai akuntan, programmer, dan ilmuwan. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial, yaitu kemampuan dalam memahami gambar, warna, dan ruang. Ciri-ciri dari kecerdasan ini yaitu dia suka menggambar, mudah membaca peta, dan kreatif mendesain. Profesi yang cocok untuk kecerdasan ini yaitu sebagai arsitek, desainer grafis, dan pelukis. Yang keempat, kecerdasan kinestetik, yaitu kemampuan menggunakan tubuh dengan baik. Ciri-ciri dari kecerdasan ini yaitu dia aktif bergerak, suka berolahraga, dan mudah belajar lewat praktek. Profesi yang cocok untuk kecerdasan ini yaitu sebagai atlet, penari, dan montir. Selanjutnya, kecerdasan musikal, yaitu kemampuan dalam memahami nada dan irama. Ciri-ciri dari kecerdasan ini yaitu dia suka musik, cepat menghafal lagu, dan peka terhadap suara. Profesi yang cocok yaitu sebagai penyanyi, musisi, atau komposer. Yang keenam, kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan seseorang dalam memahami orang lain. Ciri-ciri dari kecerdasan ini, dia mudah berteman, suka bekerja kelompok, dan pandai berkomunikasi. Dan profesi yang cocok untuk kecerdasan ini yaitu sebagai guru, motivator, atau psikolog. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan memahami diri sendiri. Ciri-cirinya yaitu mengenal kelebihan diri sendiri dan bisa mengontrol emosi. Dan profesi yang cocok untuk kecerdasan intrapersonal yaitu sebagai penulis, konselor, dan pemimpin. Selanjutnya, kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan memahami alam dan lingkungan. Ciri-ciri dari kecerdasan ini yaitu suka tanaman atau hewan, peduli lingkungan, dan senang kegiatan alam. Dan profesi yang cocok untuk kecerdasan ini yaitu sebagai petani, dokter hewan, dan peneliti lingkungan. Yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial atau spiritual, yaitu kemampuan berpikir tentang makna hidup, nilai moral, dan hubungan dengan Tuhan. Nah, ciri-ciri dari kecerdasan ini yaitu rajin beribadah, memikirkan nilai baik dan buruk, dan juga suka bertanya tentang tujuan hidup. Nah, profesi yang cocok untuk kecerdasan ini yaitu sebagai guru spiritual dan juga seorang psikolog.
Selanjutnya, penerapan teori kecerdasan majemuk dalam pembelajaran, yaitu guru dapat menggunakan metode belajar yang berbeda, tidak hanya ceramah, tetapi juga harus memberikan praktek dan diskusi. Contoh, siswa musikal belajar dengan lagu, sedangkan siswa kinestetik belajar dengan praktek, sedangkan siswa visual belajar dengan gambar atau video. Baik, kelebihan dari teori kecerdasan majemuk ini adalah menghargai perbedaan siswa, membantu menemukan bakat, dan juga pembelajaran lebih menyenangkan. Contohnya, anak yang kurang bagus di bidang matematika tetap bisa berprestasi di bidang seni atau olahraga. Kekurangan dari teori kecerdasan majemuk ini yaitu sulit diterapkan jika fasilitasnya kurang. Maka guru harus kreatif dan juga membutuhkan waktu yang lebih banyak. Contohnya, guru perlu menyiapkan metode belajar berbeda untuk setiap siswa. Jadi, kesimpulan dari teori ini adalah setiap manusia memiliki jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Tidak ada anak yang bodoh, dan semua siswa memiliki potensi yang bisa dikembangkan sesuai bakat dan minat mereka. Kecerdasan bukan hanya nilai tinggi, tetapi kemampuan memahami dan mengembangkan potensi diri. Baik, demikianlah tadi penjelasan dari teori kecerdasan majemuk atau multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner. Semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.